Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilan Zalila. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan NPM 248110235. Di sini saya akan mewawancarai kamu untuk tugas wawancara peserta praktikum saya. Tujuannya untuk memahami secara mendalam pola faktor pendorong dan pengalaman konformitas sosial yang dialami oleh mahasiswa rantau di lingkungan kampus dan sosial baru mereka. Boleh perkenalkan diri dulu? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Miranda. Saya dari jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Islam Riau. Saya berasal dari Sumatera Barat. Oke, saya izin bertanya kepada kamu. Pertanyaannya, bagaimana perasaan kamu ketika kamu melihat teman rantau kamu mengalami kesulitan dan apa yang akan kamu lakukan? Saya merasa sedih melihat dia dalam kesulitan. Saya akan membantu semaksimal saya dan apa yang dapat saya bantu. Lalu, apakah kamu pernah membantu teman kamu itu sebelum mereka meminta bantuan kamu? Apa alasan yang kamu bisa melakukannya? Pernah saya peka terhadap apa yang dia rasakan. Saya akan melakukan terlebih dahulu apa yang dia butuhkan. Saya akan membantu sebelum dia meminta bantuan sama saya, seperti minta tanya tugas. Saya akan inisiatif untuk ngasih tahu dia terlebih dahulu kalau ada tugas untuk besok. Lalu, apa bentuk bantuan sukarela yang paling sering kamu lakukan untuk teman rantau kamu yang memerlukan bantuan? Biasanya apa ya, itulah, kalau sering membantu tugas dalam tugas, misalnya bantu dia minta bikinin video, ngeditin video gitu, seperti itu saya sering bikinin tugasnya gitu. Dalam situasi apa biasanya kalau misalnya kamu bantu itu secara sukarela kepada teman kos atau teman di daerah kamu? Dalam situasi apa misalnya kamu bantu dia secara sukarela gitu? Situasi dia kesulitan, soalnya kadang dia kan diam-diam aja, padahal dia sulit, saya akan membantunya. Kayak Contohnya, contohnya karena berasnya habis gitu kak, atau enggak bantu dalam pekerjaan yang tidak bisa dia kerjakan sendiri. terus pertanyaan saya lagi, apa bentuk bantuan sukarela yang paling sering kamu berikan kepada teman-teman kamu? Yang paling sering kamu lakuin? Kalau bantuan sukarela sering bikinin tugas sih, bikin PPT, nanti barternya sama, kalian dikasihnya beliin jajan gitu aja kak. Tapi saya ikhlas sih kalau bantu orangnya. Terus, gimana kamu menjaga hubungan baik dengan teman kamu sesama mahasiswa rantau? Seperti menjaga moodnya, saya akan melihat gimana mood dia. Kalau mood dia bagus, saya akan berinteraksi. Kalau mood dia jelek, saya akan sedikit menjauh agar terjaga teman kami. Terus, apa nih yang biasanya kamu lakuin ketika terjadi perbedaan pendapat nih sama teman kamu, misalnya gitu kan? Apa apa yang akan kamu lakuin biar hubungan kamu tuh tetap bagus, tetap harmonis, biar nggak kelahi gitu? Saya akan mengikuti sih kak, daripada kelahi kan. Kalau miskomunikasinya agak beda dikit lah, saya akan mengikuti dia agar bagus sih komunikasi kami, agar nggak kelahi. Hmm. Terus, apa langkah yang misalnya kamu ambil dengan apa langkah yang misalnya kamu ambil ketika hubungan dengan teman rantau kamu tuh kayak kurang nyaman aja gitu? Apa yang bakalan kamu lakuin? Saya akan menghindar, akan misalnya saya di sini agak kurang mood sama orangnya, saya akan pergi ke tempat lain atau duduk sendiri atau enggak berbaur sama teman yang lain agar terjaga gitu, agar nggak kelahi atau apa gitu. Tapi pernah nggak kelahi gitu? Pernah agak adu mulut aja sih. Karena masalah apa? Masalah kecil, masalah besar? Masalah kecil aja yang nggak perlu dibahas jadi kami bahas, kayak kelahi gitu. Misalnya karena dia nggak mau minjemin motor, itu dibilangnya gini, itulah, itu kelahi jadinya. Terus, bisa nggak kamu ceritain pengalaman di mana kamu tuh berusaha menghindari konflik sama teman rantau kamu? Boleh ceritain apapun itu. Biasanya di kelas. Contohnya, Contohnya, ya lagi nggak mood, daripada kelahi kan,
terbawa juga dia, jadi nggak mood gara-gara saya akan menghindar, duduk sendiri, atau nak saya akan melakukan hal-hal yang nggak akan komunikasi sama orangnya untuk sementara sampai mood saya kembali. Itu sih. Terus, apa bentuk komunikasi yang kamu lakukan untuk bertahan dalam hubungan baik dengan teman kamu yang di rantau ini? Komunikasi secara baik sih, kayak nggak terlalu kasar sama orangnya, menjaga bicara yang sopan gitu, bisa membantu juga. Terus nih aku mau nanya lagi. Apa yang biasanya kamu lakuin jika teman kamu tuh ingin melakukan kegiatan bersama, tapi kamu udah punya agenda lain, kayak kamu nih punya urusan lain, tapi teman-teman kamu tuh ngajak kamu main atau ngapain gitu. Oh, saya cari juga mana yang penting atau tidak. Misalnya urusan pribadi saya yang udah agenda ini nggak terlalu penting, saya akan ikut sama orangnya. Misalnya lebih penting yang urusan pribadi saya, agenda saya akan milih agenda saya. Jadi saya cari alasan nggak bisa datang, atau enggak lanjut aja lah yang kalian-kalian aja duluan, baru nanti kalau saya bisa ikut saya. Terus eh misalnya kan kamu nih ada ngerasa kegiatan sama-sama ngebantu. Kamu tuh merasa kegiatan bersama membantu lebih nyaman di perantauan. Kenapa? Maksudnya tuh kayak kamu ngerasa kegiatan bersama tuh membantu membantu kamu tuh lebih nyaman gitu kan. Terus kenapa kamu nyaman gitu? Oh, karena dia bisa membantu kita, jadi kita nggak kesusahan. Misalnya kayak mau beli makan kan, dia bisa nemenin kita karena kita kan nggak ada motor, jadi dia nebengin kita ke kampus, jadi kan dia membantu kita dalam hal-hal yang sulit gitulah. Terus dalam kegiatan sehari-hari kamu nih, gimana kamu nunjukin bahwa kamu ngutamain kebersamaan dengan teman sesama mahasiswa rantau di sini? Ya, dalam kehidupan sehari-hari bisanya nongki, itu kami pergi nonton sama-sama. Udah balik ngampus, nggak balik ke kos dulu, nongki misalnya di mana gitu, bikin tugas sama-sama. Eh, bisa nggak kamu ceritain pengalaman kamu pas kamu tuh menyesuaikan jadwal atau rencana pribadi demi kegiatan bersama teman-teman rantau kamu? Pernah, jadi saya pernah ngelakuin hal, jadi saya mau ketemu sama teman saya yang dari kampung juga. Jadi yang sama teman rantau yang sekarang ini saya mau ketemu, mau apa, mau bikin tugas sama-sama, jadi saya lebih dahuluin yang bikin tugas dulu. Saya lebih masuk sih sama orang yang di rantau ini, soalnya saling menghargai juga. Waktu kan kita nggak tahu, kita juga sebentar di sini, jadi ya udah nikmati aja sama Betul. orangnya. Terus aku nanya lagi, gimana kamu nyimbangin kebutuhan pribadi dengan kebutuhan teman-teman rantau kamu? Misalnya kan, misalnya kebutuhan pribadi kita tuh lebih beda sama kebutuhan teman-teman rantau kita, misalnya kita lagi main gitu. Terus kamu gimana nyimbanginnya? Hmm, nyeimbanginnya bisa, kita bisa ngikutin juga dia juga, kalau kita suka ya kita ikutin, kalau enggak ya udah biarin aja. Satu-satu aja, misalnya kayak Contohnya gitu. Misalnya kamu sehari-hari misalnya makannya gini, sementara kamu sama teman-teman kamu tuh makannya gini gitu. ya, misalnya sama sehari-hari itu kita kan bisa beli geprek tuh satu sampai malam. Kalau sama teman-teman kita, apalagi makan di kosnya atau nggak di tempat makan tuh, jadi satu sehari jadinya, ya gitulah mengimbanginnya. Terus yang aku tanya lagi, apa yang kamu lakuin jika ngerasa aturan yang disepakati kurang sesuai nih sama keinginan kamu? Apa yang bakalan kamu lakuin? Tanya yang lain dulu, gimana, nggak pendapat saya nih sesuai tidak. Kalau banyak yang setuju, yang ngikutlah yang lainnya jadinya. Kalau yang pendapat orang tuh yang banyak setuju lagi, ya udah ngikutin pendapat orangnya aja lagi. Terus menurut kamu, kenapa penting untuk mahasiswa rantau tuh untuk nyepakati aturan bersama dalam kehidupan? Agar itu sih,
nggak Apa? nggak kesusahan jadinya. Soalnya itu, kenapa menurut kamu penting bagi mahasiswa rantau untuk menyepakati aturan bersama dalam kehidupan mereka? Ya biar nggak kelahi aja, misalnya kan kita jauh nih, nggak ada teman apa, jadi kita harus saling melengkapi, jadi kita gitu. Terus, apa apa biasanya yang kamu terlibat dalam penyusunan aturan bersama? Misalnya nih di kos atau di kampus, misalnya ada aturan kayak gini. Terus kamu terlibat, gimana cara kamu nyusunnya gitu? Apa yang bakalan kamu lakuin dalam penyusunan itu? Aturan dalam aturan-aturan itu. Kalau di dalam kos itu sih ngunci pagar gantian. Jadi saya kalau pas jadwal saya harus tepat waktu. Misalnya nguncinya jam 11, ya saya kunci jam 11. Misalnya ada yang minta izin, nanti izin telat, kalau udah minta izin sama ibu kosnya saya akan ngelakuin. Saya akan lama kunci pagarnya. Itu kalau buka pagarnya saya akan buka pagi, biar orang yang kuliah yang pagi tuh kesusahan, jadinya harus cari-cari saya atau chat saya, jadi kita harus bukain pagarnya pagi misalnya. Terus, gimana sikap kamu ketika ada aturan yang baru yang disepakati oleh orang lain gitu? Misalnya kamu nggak ada, tapi udah disepakati gitu. Sedikit kecewa sih, tapi kalau misalnya sesuai sama apa yang saya pikirkan, memang bagus misalnya pendapatnya atau apanya, ya udah saya ngikut aja sama orangnya. Terus, apakah kamu biasanya terlibat dalam penyusunan aturan bersama? Bisa ceritakan nggak pengalaman kamu apa yang ada gitu? Apakah kamu biasanya terlibat dalam penyusunan aturan? Bisa ceritain pengalaman kamu. Ada nggak gitu? Aturan dalam misalnya kayak event. Hmm, gimana? Bisa nggak kamu ceritain gimana pengalaman kamu dalam terlibatnya itu? Saya pernah terlibat di acara event bola voli jadi panitia. Jadi pembagiannya tuh ada sesi dokumentasi, scoring sama wasitnya. Jadi saya bisa membagi, dia gantian. Jadi yang apa scoring sama dokumentasi. Jadi saya akan dokumentasi terlebih dahulu, mengatur jadwalnya, hari apa saya yang dokumentasi, hari apa saya yang scoringnya. Jadi gantian gitu kan, teratur jadwalnya jadinya. Gitu sih saya yang baru terlibat di kampus nih. Berarti di kampus ya. Ya. Terus, apakah kamu biasanya terus, oh itu tadi udah ya. Terus bisa nggak kamu ceritain pengalaman kamu ketika pendapat kamu berbeda, tetapi kamu mengikuti keputusan mayoritas? pen Ya, misalnya kan ada pendapat, tapi yang lain tuh ngeiyain, sementara kamu punya pendapat lain. Nah, ada nggak pengalaman kamu kayak gitu? ada sih, jadi kayak jadi nggak mood jadinya, karena pendapat kita nggak didengar, yang orang lain milih pendapat orang lain juga, jadi kayak sia-sia aja kita ngasih pendapat tapi nggak didengar. Ya udah jadi nggak mood, jadi lebih kayak mana ya, kesal sama orangnya, jadi saya diamin aja orang. Tapi kamu tetap ngikutin keputusan itu nggak? Iya, ya karena orangnya udah sepakat semua, nggak mungkin kita akan beda sendiri, ngikutlah jadinya, ngikut apa yang orang tulis. Walaupun dengan kesal ya. Terus, apa yang biasanya kamu lakukan setelah keputusan itu ditetapkan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan kamu? Apa yang saya biasa kamu lakuin? saya akan melakukannya dengan baik sih, tapi pasti ada dongkol kan dalam hati kita dalam melakukannya, kayak tugas ini ya tapi gak sesuai sama kita, jadi nggak semangat jadinya untuk ngelakuinnya. Terus, menurut kamu seberapa penting menerima keputusan mayoritas untuk ngejaga keharmonisan dalam kelompok rantau gitu?
untuk menjaga kekompakan sih, biar nggak pecah, saling menghargai jadinya, biar nggak komunikasi. Terus em, gimana cara kamu mengelola ketidaksetujuan pribadi agar tetap selaras dengan keputusan bersama? Misalnya kan kamu ada pendapat kamu nih pribadi, Ya, terus kan mungkin nanti ada orang yang nggak setuju. Terus gimana agar tetap selaras dengan keputusan bersama? Gimana cara kamu mengelola ketidaksetujuan pribadi agar tetap selaras dengan keputusan bersama? ngikutin orangnya, Ngikutin gimana tuh? ngikutin apa pendapat orangnya walaupun kita kan dan dongkol. Jadi agar kekompakan itu terjaga, selaras. Jadi kita harus mengikutin walaupun kita dongkol dalam hati kita. Oke. Terus gimana kamu biasanya menyampaikan pendapat saat diskusi dengan sesama mahasiswa rantau? Gimana cara kamu nyampein pendapat kamu? Saya akan bilang, misi ya, saya mau nambahin. Gimana kalau kita gini, kita akan ngelakuin ini, nanti ini loh ke sini atau kemana gitu. Nambahin, nambahin aja, biar nggak misalnya satu orang yang ngasih. Jadi kita nambahin, biar banyak jadinya opsinya kan. Nanti cari mana yang jadi yang nanti teman-teman semua menentuin mana yang bagus, mana yang tempatnya yang misalnya kita mau ke suatu tempat kan. Terus gimana respon kelompok kamu ketika kamu ngutarain pendapat yang berbeda dari yang lain? Gimana tuh respon mereka pas pendapat kamu beda? Gimana respon mereka? Kalau pendapatnya agak sesuai ngarah ke sana, orangnya akan nambahin. Kalau misalnya agak melenceng, pasti orangnya ketawa. Dia kok gini, bukan ini loh, gini ya. Jadi kita harus berpikir juga kan, mau kasih pendapat gimana gitu, harus sesuai. Terus apa yang ngebuat kamu ngerasa nyaman atau nggak nyaman untuk nyampain pendapat di depan teman-teman rantau kamu? Saya kalau yang bagian nyamannya tuh orangnya langsung setuju, aku tahu enggak dia menambahin, dia merasa yang dia bilang kalau yang saya bilang tuh benar. Kalau yang salah tadi tuh biasanya saya kebawa bahasa daerah saya, jadi orangnya ngejek sering kali itu, apalagi saya dari Sumbar, apalagi pasaman yang E-nya tebal, nanti dia ejek kayak 6, jadi bukan gitu loh, dikasih tahu mana yang betul, kayak bilang tante, E-nya besar kali, E-nya tuh yang lembut ya diajari, jadi saya nggak bisa. Saya harus berlatih lah kan, soalnya kan saya udah lama di Sumbar, jadi Susah ya. susah lah. Terus pertanyaannya lagi, bisa nggak kamu ngeceritain pengalaman kamu ketika kamu mengemukakan pendapat secara terbuka? Pengalaman saya ngasih pendapat secara terbuka tuh saat ini mau tugas misalnya, orangnya bilang ini, nanti saya oh enggak loh, beda jawabannya ini, nanti kita tambahin aja ini lagi, itu sih. Gitu aja. Nggak ada pengalaman yang lain gitu. Pengalamannya di apa, misalnya kayak bukber, orangnya ayo lah bukber di sini ya, nanti di list kan, nah ada yang ngisi, nanti tuh kami aja, orang-orang yang kami sering nongki aja yang ngeliskan, datang orangnya bilang apa di circle orangnya aja yang nongki. Circle banget. Ya gitu, padahal kami udah ngasih itu loh, udah ngasih pilihan, udah ngelis, yuk list siapa mau ikut. Ada orang yang list kayak nonton juga semalam. Siapa tuh? Kami udah ngelis, ada namanya si Reza, ya siapa yang mau ikut nonton, list katanya. Ada yang list, ada cowok nih namanya Abdul,
di chatnya, ngajak-ngajak sampai sekarang dia bilang gitu, nggak ngajak-ngajak, padahal orang udah bilang di grup, mungkin karena dia minim literasi membaca. Minim literasi ya. Soalnya dia nggak baca, ngapa nggak dibaca, tapi dia bilang karena nggak ada ngelis, jadinya dia nggak ngelis juga. Soalnya kami bahasnya tuh di parkiran mau balik, udah dikasih tahu juga, nggak juga, tapi bukan salah kami kan, salah Iya. dia. Terus pertanyaan selanjutnya itu, menurut kamu nih, kenapa penting untuk nyampaikan pendapat secara terbuka dalam proses pencapaian kesepakatan? Kenapa penting untuk nyampaikan pendapat tuh secara terbuka gitu? Itu agar kita nggak miskomunikasi misalnya. Terus satu lagi, kita nggak dongkol dalam melakukan hal-hal yang nggak kita, pendapat kita misalnya dia ini pendapat dia mau ke sini, dalam hati kita nggak mau ke sana, nggak bagus atau apa gitu. Tapi karena kita nggak bilang, pasti dalam hati kita dongkol, bisa apa lah nih, dalam perjalananmu ke sana pun kita pasti nggak mau, nggak suka gitu kan. Itu sih. Itu menurut kamu ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, bisa nggak kamu ngejelasin contoh situasi ketika kamu tuh berusaha ngikutin kebiasaan atau tata krama yang berlaku di lingkungan baru? Kan kamu dari Sumbar nih, mungkin di Riau beda. Gimana tuh cara kamu, contohnya situasi ketika berusaha ngikutin kebiasaan di sini? Kebiasaan di sini tuh kayak kalau saya di kampung dulu jam 9 udah sepi, udah nggak ada sih yang keluar tapi sedikit. Kalau di sini jam 9 baru keluar. Tuh kita juga harus menjaga juga, kan di sini lebih bebas, kan kita nggak ada yang jaga, nggak ada yang mantau kita gimana gitu. Ya udah, kita harus sesuaiin jam balik kita, jangan kelewatan batas juga. Kita jangan pergi ke tempat yang gimana gitu, tempat yang bikin orang viral lah. Kalau kita sana kayak ini anjay. Terus, Nah, gitu. gimana kamu nyesuaiin diri dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan tempat kamu tinggal sekarang nih sebagai mahasiswa rantau? Gimana cara nyesuaiin diri dengan norma sosial di sini? Norma sosialnya itu di sini itu kan kita bebas mau balik jam berapa ya, seperti saya bilang tadi. Ya kita harus mengatur juga bagaimana komunikasi orang di sini, peraturan sosialnya. Oh, mungkin beda ya sama di sana. Mungkin kan kamu di sana ada orang tua yang ngatur balik jam segini. Kalau di sini bebas gitu Iya. mungkin ya. Terus gimana reaksi kamu pas kamu ngeliat teman rantau kamu yang lain tuh nggak ngikutin norma sosial yang ada di sini gitu? Kayak Gimana? aneh sih, Anehnya? kayak dia tuh jauh sekali kayak kabupaten. Ada sih sebagian gitu, kayak norma di sini tuh ada juga. Semalam tuh ada tingkat kami, Kenapa tuh? kami di parkiran, tuh tiba-tiba dia ngangkat motornya. Kan di sini kan norma yang kayak itu kan nggak ada lah, jarang sih, paling malam kalau di jalan besar. Ini enggak, di area kampus dia kayak itu. Terus kan capernya tuh datang ada temen aku namanya Moch. Dia bilang, is jelas sekali dia, is kenapa, kamu bilang anak kabupaten. Ya kan biasa anak kabupaten yang kayak itu yang caper gimana gitu, padahal dia masih baru lah. Berarti gitulah reaksinya ya pas ada yang nggak nyesuaiin norma sosial di sini. Terus apa tantangan yang kamu hadapi ketika kamu harus mengikuti norma sosial yang di sini? Kan beda. Terus gimana, apa tuh tantangannya? Tantangannya cukup sulit sih, kayak berbahasa, bergaul gitu. Di sini tuh kita lebih tertutup jadinya. Soalnya kalau di kampung tuh kan mau bahasa apapun nyambung lah, kalau di sini tuh harus bahasa Indonesia lah. Jadi agak susah dikit. Jadi miskomunikasi sosial kita kurang jadinya di sini. Gitu ya. Terus menurut kamu kenapa penting mahasiswa rantau untuk memahami dan mengikuti norma sosial masyarakat? Kenapa menurut kamu penting mahasiswa rantau untuk memahami dan mengikuti norma sosial masyarakat? Agar kita bisa berbaur
sama masyarakat, mengikuti keseharian orangnya agar kita nggak melenceng, jadi nggak bahan omongan orang juga. Betul, betul, betul. Terus pertanyaan selanjutnya, maaf ya banyak pertanyaannya. Is, apa lah, oh, baik kan. Gimana kamu ngejaga diri agar tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama teman-teman kamu? Kita sebenarnya saya bisa ngikutin, misalnya misalnya orangnya yuk bikin tugas sama-sama, ya udah saya nggak bikin tugas sendiri, saya ngikutin orangnya bikin tugas sama-sama. Itu orangnya mau minta tolong, kalau masih bisa dikerjakan saya kerjakan, saya bantu orangnya. Itu sih, biar kelahi atau apa gitu kan. Bisa nggak kamu ceritain pengalaman kamu ketika kamu mematuhi kesepakatan meskipun ada hal lain yang ingin kamu lakukan? Apa tuh yang ada pengalamannya? Pengalaman Iya, yang kamu nih harus ngepatuhin kesepakatan kelompok meskipun ada hal yang ingin kamu lakuin. Apa tuh? jadinya kena miskomunikasi tuh kita kayak bete ya gitu yang saya bilang tadi, bete jadinya nggak sesuai sama yang kita mau. Eh, Pertanyaannya, ceritakan pengalaman kamu ketika kamu mematuhi kesepakatan teman-teman kamu nih, meskipun kamu tuh ada hal lain yang ingin kamu lakuin, tapi kamu ngikutlah sama teman kamu. Jadi ya, tadi kita harus ngikut, kayaknya saya kan bosan juga misalnya di kos, jadi walaupun saya malas komunikasi sama orangnya karena saya bosan di kos juga, saya mau keluar juga, udah saya ngikut aja biar Gak ribet. biar nggak ribet. Nanti orangnya mesti nanya, kenapa nggak ikut, kenapa ini, katanya nanti pasti. Gitu. Terus apa yang biasanya kamu lakuin kalau kamu tuh ngerasa kesepakatan yang lain tuh kurang sesuai tapi udah disetujuin sama yang lain? Ngikut aja sih laginya, kalau kita dongkol juga dia sih dongkol sama orangnya, nanti kita protes kenapa nggak datang, kenapa nggak hadir, atau orangnya misalnya nanti kita juga yang disalahin, kenapa nggak tadi protesnya, kenapa sekarang, katanya nanti. Terus gimana kamu nanggapin teman kamu yang udah ngelanggar kesepakatan? Sedikit marah gimana gitu, kayak is anjay apalah anak nih, kok gini, padahal udah sepakat gini, kok beda sendiri, kan nggak adil gitu, kayak memisahkan diri dia misalnya, apalah kayak bikin juga sendiri, dia nggak sesuai apa yang kami bilang, dia nggak sesuai, melenceng gitu, jadi sebel lah kan, kamu juga sebel kan kalau Itu ya berarti. Terus kenapa menurut kamu tuh penting untuk tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat oleh teman-teman kamu? penting itu kita bisa menjaga pertemanan kita agar tetap baik, nggak kelahi dikit-dikit nanti nggak kita ikuti, atau nggak kita yang melanggar kan pasti ada orang tuh marah, nanti kan kelahi jadinya nggak enak, diam-diaman. Iya betul. Mending kita ngikutin aja apa yang aturan yang udah ada. Oke. Terus gimana kamu menyesuaikan diri kamu dengan aturan dan kebiasaan baru di lingkungan baru ini sebagai mahasiswa rantau? Gimana kamu menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada di sini? Pasti beda. Sangat beda, dari pakaiannya aja udah beda kan kalau kita di sini, jadi kita harus menjaga juga, kalau yang berlebihan kita nggak usah ngikut, yang sesuai aja, dan kita harus percaya juga sama diri kita, kita bisa menjaga agar nggak keikut-ikutan yang enggak, misalnya kan di sini tuh sama lah, lumayan bebas, kita mau ngapain, banyak juga tempat-tempatnya itu, kita harus berusaha semaksimal kita, jangan sampai ngikut yang sekarang itu, yang baik-baiknya aja kita ikutin. Oke. Terus bisa nggak kamu ceritain pengalaman kamu ketika kamu harus mengubah perilaku agar sesuai dengan lingkungan kos atau lingkungan teman-teman rantau kamu yang lain? Perilaku itu sih, kalau Ngomong lagi ya, susah. ngomong ini, kita kan biasanya kalau di Sumber itu kan
Mm-mm. Apa orangnya tuh ngomongnya deras, apa kuat. Kalau di sini tuh kita harus menyesuaikan, kita harus lembut dikit kita. Orangnya bilang bel pelan pelan, nanti kan kalau saya agak keluarlah kodamnya. Bel pelan 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 pelan. Ya udah kita harus ngikutin juga karena orang di sini tuh nggak ngomongnya tuh agak pelan dikit, nggak terlalu kasar gitu. Terus, apa perubahan yang paling kerasa sama kamu yang untuk menyesuaikan diri tuh susah di kehidupan perantauan ini? Apa perubahan yang paling kerasa kali? Perubahannya tuh paling kerasa tuh balik balik mainnya. Oh, balik Itu main. kerasa kali. Mm-mm. Kalau di kampung kan paling lama jam 10 lah paling lama. Kalau di sini pernah sih balik jam 2 tapi nggak, cuma main aja nongki sama teman di CID gitu. Jadi di sini tuh kita harus menjaga lah agar nggak kebablasan kali gitu. Terus, gimana kamu ngerespon kalau ada aturan atau kebiasaan baru yang harus dipatuhi? Gimana respon kamu? Kalau selagi peraturan itu masuk akal ya kita ikuti, kalau kayak nggak sesuai jadi pasti kita membantahnya kan. Betul. Nggak sesuai misalnya kayak peraturan pagar tuh kos tuh harus dikunci jam segini, misalnya kita ada izin nggak dikasih izin, ya udah kita membantah jadi nggak sesuai jadinya. Gitu ya. Terus, pertanyaan terakhir nih. Menurut kamu, apa yang ngebantu kamu paling banyak dalam proses penyesuaian diri di lingkungan ini, ke lingkungan baru? Gimana? Apa yang membantu paling banyak? Paling banyak membantu tuh dari bahasa. Kok bahasanya? Nah, jadi apa? Iya bahasa aja lah. Bahasa jadi dia membantu, jadi kita tidak tahu jadi tahu kayak bahasa daerah-daerah orangnya. Misalnya kayak bahasa Melayu, bahasa Jawa kan kalau di Minang tuh minim lah, kalau bahasa Melayu masih nyambung lah sama Minang. Tapi kalau bahasa Jawa kan jarang dengar, apalagi saya di Pasaman gak ada orang Jawa, paling yang dikitnya orang yang Jawa-Jawa yang jualan tuh, jadi kita ditahu. Gitu ya. Oke, ini udah selesai semua pertanyaannya. Makasih ya udah mau diwawancara. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sampai sini wawancara saya bersama Abel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan, Mik? Ini stop.